Halo semuanya. Ternyata kalau menurut temuan survei Good Stats tentang perilaku mengelola keuangan masyarakat tahun 2024, ada 7 dari 10 orang di Indonesia yang nggak punya tabungan sama sekali. Dan salah satu alasannya, atau bisa dibilang alasan yang terbesar, itu adalah karena kita begitu punya uang langsung dibelanjakan. Alias ya, belanja impulsif, nggak berpikir panjang. Nah, bisa jadi perilaku ini tuh muncul karena kebiasaan ya. Kayak seberapa sering sih kalian lapar mata pas lagi buka marketplace, scrolling-scrolling, atau nonton live orang jualan di TikTok gitu? Itulah dia yang bakal kita bahas di episode kali ini ya. Kita bakal ngomongin tentang apa aja sih tanda-tanda halus yang bisa menunjukkan kalau kita udah terbiasa belanja tanpa berpikir panjang atau impulsif. Dan tentunya cara untuk ngerem dan detox dari kebiasaan boros itu. Supaya kita bisa punya uang lebih untuk disimpan. Dan memperbaiki angka yang aku mention di awal tadi. Betapa banyaknya orang Indonesia yang nggak punya tabungan. Karena tabungan itu pondasi ya kalau kita mau aman dan stabil secara finansial. Oke, langsung aja kita bahas. Tanda kebiasaan belanja impulsif yang pertama. Gengsi nomor 1. Nah ini nih ya, mungkin udah jadi penyakit bagi banyak anak muda zaman sekarang. Gengsi. Jadi banyak dari kita yang belanja tuh bukan karena butuh, tapi karena nggak mau kelihatan ketinggalan. Lihat orang lain pakai sepatu model terbaru, langsung beli juga. Padahal sepatu yang lama masih bagus dan jarang dipakai. Atau FOMO, check out snack-snack viral. Karena kepancing sama review influencer. Karena ngerasa kalau nggak ikutan beli ini, kalau nggak punya ini, kelihatannya nggak up to date. Ya udah akhirnya kebablasan belanja. Takut dibilang nggak gaul, takut dianggap nggak keren. Padahal ya nggak semua hal yang lagi tren itu harus kita ikutin. Tapi sayangnya orang yang gengsinya tinggi tuh seringkali menggunakan belanja sebagai alat untuk validasi diri. Untuk nunjukin status sosial, walaupun sebenarnya dompet lagi megap-megap. Nah, kalau kalian ngerasa relate, coba deh mulai ubah mindset kalian. Gaya hidup itu nggak harus selalu on trend kok. Nggak salah pengen tampil oke, tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk boros. Latih diri kalian untuk membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan belajar merasa cukup. Percaya deh, orang yang tampil simple tapi pede itu tuh kadang lebih mahal auranya daripada yang tampil heboh tapi maksa. Lalu tanda yang kedua, hobi pamer di medsos. Ini juga masih satu paket sih sebenarnya sama yang tadi. Ada tipe orang yang setiap habis belanja langsung di-upload ke Instagram atau ke TikTok atau ke story WhatsApp gitu ya. Pokoknya semua platform dipakai. Barang-barang yang dibeli tuh kayak harus dilihat orang. Kalau enggak kayak sia-sia gitu belanjanya. Kita hidup di zaman dimana barang yang dibeli itu kayaknya nggak sah kalau belum dipost dulu. Tapi yang lebih serem lagi adalah banyak orang yang jadi belanja bukan untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk konten. Jadi belanjanya bukan karena butuh barangnya, tapi karena butuh reaksi dari followers. Kayak, ih keren banget sih beli di mana nih? Atau, wah racun banget jadi pengen beli juga. Nah komentar-komentar kayak gitu tuh yang bikin candu. Kalau udah kayak gini, belanja bukan soal fungsi, tapi soal eksistensi. Dan ini bahaya banget ya, karena bisa bikin kita ketagihan validasi. Padahal makin dikejar, makin gak ada habisnya. Nah, kalau kalian ngalamin hal ini, cara nguranginnya adalah coba kasih jeda sebelum kalian post sesuatu. Tanya ke diri sendiri, aku upload ini buat apa sih? Emang penting banget ya semua orang harus tahu aku baru beli ini. Terus juga batasi waktu scrolling media sosial supaya kalian gak terus-terusan terpapar sama konten belanja orang lain yang bisa menyulut impulsif kalian juga. Next, tanda yang ketiga nih. Nafsu belanja muncul kalau lagi stres. Kita semua pasti pernah stres. Tapi masalahnya ada orang-orang yang lampiasan stresnya tuh ke belanja. Lagi capek kerja, dikejar deadline, atau habis ribut sama pacar, sama pasangan, ujung-ujungnya malah healingnya lewat keranjang e-commerce gitu. Dan itu tuh rasanya memang semacam dopamine shot instan ya.
Pas klik tombol beli sekarang, ada rasa senang, ada rasa lega, kayak semua beban hidup hilang untuk sementara. Tapi sayangnya itu tadi, hanya sementara. Begitu paket datang dan emosi kita udah stabil, barulah muncul rasa bersalah. Kok aku beli ginian sih? Buat apa coba? Nah ini yang disebut dengan retail therapy. Dan walaupun kedengarannya lucu atau harmless gitu ya, kalau keseringan bisa jadi kebiasaan yang gak sehat. Ujung-ujungnya dompet menipis, barangnya gak kepake, dan stresnya balik lagi. Atau malah nambah karena masalah keuangan. Oke, sekarang solusinya adalah pertama, sadari dulu bahwa belanja itu bukan solusi jangka panjang untuk menghilangkan stres kalian. Coba ganti coping mekanisme kalian dengan hal lain yang lebih sehat. Misalnya journaling kah, jalan kaki sore kah, dengerin musik, atau curhat sama teman. Dan setiap kali kalian pengen check out ketika lagi stres, coba tunda minimal 24 jam. Kalau besokannya kalian masih pengen beli, baru pikirin lagi, tapi secara logis. Ini benar-benar kebutuhanku nggak sih? Gitu. Lalu, tanda yang keempat, punya banyak barang tapi jarang dipakai. Ayo, kalau kalian punya lemari yang penuh, tapi setiap hari outfit kalian kayak itu-itu aja, itu udah jadi alarm loh guys. Artinya, waktu kalian beli barang-barang itu, kemungkinan besar kalian lagi impulsif, bukan berpikir panjang. Yang dibeli itu bukan karena dibutuhkan, tapi karena lagi pengen doang. Kayak misalkan ngelihat orang lain pakai outfit lucu di TikTok, langsung check out. Tapi giliran udah sampai rumah, malah bingung mau dipakainya kapan. Akhirnya cuma jadi pajangan di lemari. Bahkan sampai ada yang masih terpasang tag harganya sampai berbulan-bulan. Fenomena ini tuh menunjukkan kalau belanja impulsif seringkali membuat kita kehilangan kesadaran fungsi. Jadi yang dikejar itu bukan manfaat dari barangnya, tapi perasaan senang sesaat ketika kita membeli barang itu. Nah, cara mengatasinya adalah sebelum beli, coba gunakan teknik 3 outfit rule untuk belanja baju. Kayak misalkan tanya ke diri kalian sendiri, baju ini bisa aku mix and match sama minimal 3 item lain yang udah aku punya nggak ya? Nah, kalau jawabannya enggak, ya berarti nggak urgent-urgent amat itu barang. Terus juga penting untuk lakukan decluttering secara rutin. Dari situ kalian bakal sadar seberapa banyak barang yang sebenarnya nggak kalian pakai. Dan kadang, dari situlah kalian juga jadi lebih mindful untuk beli barang nanti ke depannya. Next, tanda yang kelima nih, mental selalu belanja kalau ada diskon. Oke, siapa sih yang nggak suka diskon? Kita semua pasti suka. Tapi untuk sebagian orang, diskon itu udah kayak trigger otomatis untuk belanja. Ngelihat tulisan sell 50%, langsung kalap. Padahal barangnya nggak dibutuhin sama sekali. Kayak ada suara di kepala yang bilang, ya sayang banget kalau dilewatin, kapan lagi coba murah begini. Padahal kan logikanya gini, belanja barang diskon yang nggak dibutuhkan, itu jatuhnya tetap aja boros. Walaupun harganya turun, kalau fungsinya 0 buat kehidupan kita, ya tetap aja pemborosan. Tapi orang-orang yang impulsif tuh suka pakai diskon sebagai alasan untuk membenarkan belanjaan mereka. Nggak boros kok, ini mah hemat karena diskon. Ayo, siapa yang relate? Nah, cara untuk mengurangi kecenderungan perilaku yang seperti ini, kalian bisa coba berlatih untuk menunda belanja, meskipun barang itu lagi diskon gede-gedean. Selalu evaluasi, tanya dulu sama diri kalian sendiri. Kalau barang ini harganya normal, aku tetap pengen beli nggak? Kalau jawabannya enggak, ya berarti itu memang cuma godaan diskon aja ya. Dan jangan lupa juga bahwa diskon itu taktik marketing, taktik sales, supaya kita tergoda untuk mengeluarkan uang membeli barang itu. Next, tanda yang ke-6. Nggak bisa menahan diri. Yang ini lumayan gawat, karena ini benar-benar bikin kita gampang kebawa arus ya. Lihat ada barang lucu gitu di mall atau yang lagi dijual di live TikTok shop, beli. Ada influencer yang bilang skincare ini wajib punya, langsung keracunan, check out. Jadi kita nggak ngasih waktu buat otak kita mikir gitu.
Yang kerja cuman jempol dan perasaan. Ujung-ujungnya banyak banget barang racun yang dibeli cuman karena ikut-ikutan. Sekali lagi, bukan karena butuh, bukan karena cocok, tapi karena lagi rame. Nah, cara nyembuhinnya, coba latihan untuk kasih jeda logika. Jadi jangan langsung beli saat kalian pertama kali ngelihat barang gitu ya. Simpen dulu di wishlist, terus tunggu 2-3 hari. Kalau kalian masih kepikiran dan setelah ditimbang-timbang ternyata memang butuh dan cocok, dan ada budgetnya, baru deh beli. Intinya, kasih ruang buat berpikir. Jangan biarkan impuls kalian yang mengambil alih. Next, tanda yang ketujuh, lebih penting gaya daripada isi dompet. Nah, ini kronis. Orang-orang kayak gini tuh berpikirnya, yang penting tampil kece dulu lah, urusan duit bisa belakangan. Mereka rela isi dompetnya sekarat, saldonya tinggal recehan, tapi tetap maksain diri untuk beli outfit yang oke gitu. Kalau nggak punya duit, ya udah, pay later dulu aja. Tapi masalahnya, hidup itu bukan cuma soal tampil ya. Gaya aja nggak bakal menyelamatkan kita dari cicilan yang menumpuk, atau tagihan pay later yang makin membengkak gitu kan. Dan kalau gaya hidup melebihi kemampuan, lama-lama bakal jadi tekanan mental juga. Karena kita terus-menerus mengejar standar yang sebenarnya belum mampu kita penuhi. Nah, kalau kalian kayak gini, cara bikin diri sendiri sadar adalah mulai dari coba cek laporan keuangan kalian sendiri. Track pengeluaran kalian selama 1 bulan dan lihat berapa persen uang yang keluar cuman buat gaya. Kalau udah kelewatan, waktunya untuk reality check. Percuma kan tampil keren di luar kalau hati dan dompet kalian keok di dalam. Mulailah untuk belajar berpenampilan sesuai dengan kapasitas, bukan ekspektasi orang lain. Lanjut ya, tanda yang ke-8, belanja untuk validasi. Ini tipe orang yang ngerasa baru pantas, baru layak eksis, baru berharga kalau udah bisa menggunakan barang-barang yang branded, yang mahal, gadget terbaru, atau selalu ngikutin tren fashion yang lagi naik daun. Bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang gak update atau ketinggalan zaman. Dan sayangnya ini tuh sering banget ya terjadi di era media sosial sekarang. Karena kita hidup di dunia yang isinya pamer pencapaian, pamer gaya hidup, pamer barang. Scroll IG dikit, lihat temen baru beli tas yang mahal. Buka TikTok, semua orang bahas skincare yang harganya ratusan ribu. Lama-lama muncul rasa harus punya juga biar nggak kelihatan kalah gitu. Padahal ini udah masuk di ranah konsumsi untuk validasi. Kita belanja bukan lagi buat diri sendiri, tapi untuk membuat orang lain terkesan. Dan bahayanya nggak ada habisnya ya. Karena standar validasi sosial itu nggak pernah cukup. Hari ini udah beli A, besok muncul B. Terus beli B, besoknya lagi muncul C, dan seterusnya. Oke, solusinya adalah bangun self-worth dari hal lain selain penampilan. Kalian bisa jadi keren karena kerja keras kalian, skill yang kalian punya, atau hal-hal positif yang kalian lakuin buat orang lain. Jadi nggak butuh barang yang harganya jutaan untuk layak dihargai. Kalau mindset kalian udah shifting, bergeser ke sana, keinginan untuk belanja demi pengakuan, demi validasi juga bakal berkurang deh. Lalu tanda yang ke-9, suka bikin alasan pembenaran. Nah, kalau yang satu ini klasik ya. Tipe orang yang setiap belanja pasti ada alasannya. Tapi bukan alasan yang rasional, lebih ke bentuk pembelaan diri biar nggak ngerasa bersalah gitu. Contohnya, gue capek banget kerja seminggu ini, gak apa-apa lah self-reward. Atau kayak, tenang aja nanti juga pasti kepake kok. Padahal barang sejenis udah ada 3 biji di rumah. Memang sebenarnya nggak salah memberikan self-reward. Tapi jadi masalah kalau dijadikan alasan terus-menerus untuk belanja impulsif. Lama-lama self-reward jadi excuse untuk gaya hidup boros gitu. Kayak nyemangatin diri sendiri untuk ngelakuin kebiasaan yang sebenarnya merugikan. Nah, gimana cara mengatasinya? Pertama, coba tanya balik ke diri sendiri setiap kali mau beli sesuatu. Aku beli ini karena memang perlu, atau cuman pengen ngerasa lebih baik ya? Terus habis itu, bikin aturan buat diri sendiri. Kayak contohnya gini, oke, aku boleh self-reward,
Tapi cuma kalau memang ada progres yang jelas dan uangnya memang udah disiapin dari awal. Jadi bukan asal beli setiap lagi bosan atau capek gitu. Kalau kalian udah bisa jujur sama diri sendiri dan stop mencari pembenaran yang manis-manis, itu udah langkah besar deh untuk keluar dari kebiasaan belanja impulsif. Karena pada akhirnya yang harus kalian kalahkan itu bukan diskonnya, bukan racunnya, tapi akal-akalan kalian sendiri. Lanjut, tanda yang ke-10. Susah bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Ini nih yang bikin impulsif makin susah dilawan ya. Karena kita tuh sering banget salah kaprah antara butuh sama pengen. Pokoknya kalau ngelihat barang yang lucu ngiler aja. Ngelihat iklan dikit langsung ngerasa, aduh ini aku banget nih harus punya. Padahal coba ditanya ulang, emang perlu banget? Atau cuma lapar mata aja? Orang yang impulsif itu kan jarang berpikir panjang ya biasanya. Semua keputusan belanja berdasarkan emosi yang dirasakan pada saat itu. Lagi senang belanja, lagi sedih belanja, lagi gabut, scroll e-commerce, terus belanja juga. Nah, sekarang cara menyembuhkannya adalah mulai biasakan diri untuk bikin checklist sebelum berbelanja. Tulisin misalnya, barang ini aku beli karena 1, emang fungsional. 2, aku belum punya barang yang sejenis ini. 3, ada budgetnya. Kalau cuma satu alasan yang terpenuhi, dan itu pun karena lucu aja, ya udah skip dulu. Karena kebutuhan itu biasanya sifatnya logis ya, sedangkan keinginan tuh lebih banyak emosinya, emosi kita. Dan kalian juga bisa pakai trik tunda 24 jam misalnya. Kalau kalian masih pengen barang itu, besoknya baru coba pikirin lagi. Tapi kalau keinginan belanja itu hanya muncul ketika kalian scroll TikTok doang, dan keesokan harinya kalian udah lupa, berarti memang gak penting ya. Lanjut, tanda yang ke-11. Keracunan influencer dan live shopping. Algoritma media sosial itu jahat kalau kita nggak punya filter. Kayak misalkan kalian jam 10 malam buka TikTok niatnya mau cari hiburan. Tapi ujung-ujungnya nontonin jualan TikTok, haul baju, barang-barang estetik yang harus kamu punya di kamar. Sampai rekomendasi barang 10 ribuan yang katanya worth it. Dan satu persatu masuk keranjang deh. Nggak berasa tengah malam saldo kalian tergerus gara-gara belanja impulsif ini. Dan ini yang bahaya, kita terlalu gampang kebawa racun. Karena kan gak semua yang cocok buat orang lain bisa cocok juga untuk kita. Tapi karena dikemasnya lucu, estetik, dan reviewnya meyakinkan banget, kita jadi gak berpikir 2 kali. Impulsif jalan duluan, logikanya belakangan. Nah, untuk menghindari kebiasaan yang satu ini, kalian bisa cobain detox digital secara berkala. Saring siapa aja sih konten-konten creator atau influencer yang memberikan value atau ilmu atau insight baru buat kalian. Bukan cuma racun. Dan jangan takut unfollow akun yang bikin kalian konsumtif terus. Dan yang paling penting, jangan jadikan TikTok Shop sebagai pengganti healing. Cari distraksi yang gak berujung dengan pengeluaran. Kayak dengerin musik, olahraga, atau ngobrol sama teman. Soalnya kalau kalian setiap kali stres solusinya adalah check out barang lucu, lama-lama kalian terjebak di siklus impulsif yang susah untuk kalian stop. TikTok boleh trending, tapi keputusan belanja harus tetap di tangan kalian. Next, tanda yang ke-12, menggampangkan cicilan. Nah ini salah satu sinyal yang paling nanggung tapi sering disepelekan ya. Banyak orang yang berpikirnya tuh kayak, kan gak apa-apa, toh ada limit, bisa dicicil. Nah itu dia masalahnya. Karena bisa dicicil, kita jadi ngerasa aman. Padahal kan realitanya, tagihannya numpuk, dan beban mental kita juga ikut naik. Orang yang sering belanja impulsif itu biasanya cepat banget lari ke paylater atau kartu kredit, begitu saldo tabungan udah tipis. Mentalnya kayak, ya udahlah nanti juga dibayar pas gajian, pas akhir bulan. Tapi pas gajian datang, uangnya malah dipakai untuk nutup cicilan bulan lalu. Ulang lagi, dan terus berputar kayak gitu. Nggak maju-maju jadinya. Padahal alat pembayaran kayak paylater itu ibarat pedang bermata dua ya.
Kalau kita nggak punya kontrol, kita yang malah makin terjerat. Belanja impulsif jadi makin gampang karena semua terasa mungkin, padahal duitnya nggak pernah ada dari awal ya. Nah, tipsnya adalah bikin aturan pribadi. Misal, nggak boleh pakai paylater kecuali untuk hal-hal yang benar-benar urgent dan produktif. Terus, coba matiin dulu notifikasi promo dari aplikasi-aplikasi e-commerce yang nyambung ke paylater kalian. Kecil sih, tapi bisa banget kok mengurangi godaan untuk ngutang impulsif. Next, tanda yang ke-13 ya. Suka merasa bersalah setelah belanja. Ini mirip banget kayak toxic relationship ya. Habis belanja, happy, terus nyesel, terus bilang, udah terakhir. Tapi minggu depan berulang lagi. Kayak gaslighting diri sendiri deh, tapi dalam hal finansial. Rasa bersalah ini muncul karena deep down kita tahu kita ngeluarin uang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak penting atau nggak sepadan sama pengorbanan yang harus kita lakuin setelah itu. Makan mie instan seminggu demi beli barang lucu yang sekarang cuma nganggur di pojokan kamar. Sounds familiar nggak? Kalau kalian sering banget ngerasa bersalah setelah belanja, itu tanda kalau udah waktunya buat refleksi. Tanyain ke diri kalian sendiri, kenapa aku beli itu? Apa karena emosi, tekanan sosial, atau cuman pengen kabur dari stres? Dengan mulai menggali trigger belanja impulsif, kalian bisa pelan-pelan bikin jarak. Dan yang paling penting, ampuni diri kalian sendiri, tapi jangan diberi toleransi terus. Gagal kontrol impulsif sekali dua kali itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian terjebak di lingkaran menyesal, janji, ngulangin lagi, menyesal, janji, ngulangin lagi. Ubah rasa bersalah kalian jadi pelajaran, bukan jadi alasan untuk mengasihani diri sendiri. Lanjut, tanda yang ke-14. Selalu buka aplikasi e-commerce setiap hari. Yes, ini banyak banget pasti yang bisa relate ya. Kalau lagi gabut, langsung buka Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, cuman buat lihat-lihat ada flash sale apa nih hari ini. Masalahnya bukan di aplikasinya sih, tapi di refleks kita. Kalau setiap hari yang pertama dicari adalah promo atau barang baru, itu udah jadi tanda awal dari belanja impulsif. Bukan karena perlu, tapi karena udah kebiasaan mencari godaan. Padahal kalau lagi nggak keinget apa-apa, ya nggak belanja juga kan? Nah inilah kenapa penting banget bagi kita untuk punya kesadaran digital. Kita harus bisa bedain mana intention dan mana habit. Kalau kita buka aplikasi belanja tanpa alasan yang jelas, itu berarti otak kita nih udah terprogram untuk mencari stimulasi lewat konsumsi. Gampang banget ke bawah diskon, cashback, bundling, dan lain-lain. Nah, cara menghindarinya adalah, pertama, coba detox pelan-pelan. Misal, atur screen time buat aplikasi e-commerce, matikan notifikasi promo, atau sekalian aja logout akunnya. Jadi aksesnya nggak instan, dan kalian dipaksa berpikir 2 kali sebelum masuk dan scroll-scroll yang nggak jelas. Nah, sekarang tanda yang ke-15 adalah nggak pernah punya budget belanja yang jelas. Ini sebenarnya yang jadi akar masalahnya. Banyak orang impulsif itu karena sejak awal nggak pernah kasih pagar buat uang yang dia punya. Jadi semua pengeluaran tuh sifatnya reaktif. Kalau ada barang yang menarik ya dibeli aja gitu. Nggak pernah mencatat pengeluaran, nggak punya anggaran, dan nggak tahu mana pos yang harus dikurangin. Padahal budgeting itu tuh kayak pagar di rumah. Kalau nggak ada pagar kan siapa aja bisa masuk ya seenaknya. Nah kalau dalam hal ini, siapa aja itu bisa berarti diskon-diskon yang menggiurkan, barang-barang yang nggak berfaedah, sampai wishlist yang sebenarnya nggak penting. Oke, terus gimana cara ngeremnya? Simple, bikin pos belanja bulanan. Misalnya kalian alokasikan sebesar 10% dari gaji untuk belanja impulsif yang terkontrol. Jadi kalau bulan ini di alokasi kalian itu 300.000 dan udah kepake semuanya, ya udah stop dulu sampai bulan depan. Bahkan kalau bisa, coba pisahkan rekening khusus untuk jajan aja. Jadi nggak nyampur sama uang makan, nabung, dan kebutuhan lainnya. Kalian juga bisa coba pakai aplikasi catatan keuangan ya, atau bahkan Google Sheet pun jadi.
Intinya, biar kalian tuh ada kesadaran. Aku udah keluarin segini nih minggu ini buat jajan. Karena seringkali yang bikin kita makin impulsif itu adalah kita nggak sadar uangnya udah kemana aja. Disinilah pentingnya budget. Nah, itu tadi sederet tanda-tanda kalau kalian punya kebiasaan belanja impulsif. Dan kalau dari poin-poin tadi ada yang bikin kalian, wah kok gue banget ya? Tenang, yang penting kalian sekarang udah mulai sadar nih. Dan dari kesadaran itu, kalian bisa mulai atur strategi. Entah itu mulai bikin budget, matiin notifikasi e-commerce, sampai coba healing yang gak melulu ngeluarin duit ya. Jadi semoga topik kali ini bisa bantu kalian untuk lebih mindful soal kebiasaan finansial. Dan segitu dulu episode kali ini. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.